Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham ya, seperti biasanya. Jangan lupa juga cek playlistnya ya untuk analisa saham mingguan yang lainnya. Saya mulai langsung untuk minggu ini ya dengan TLKM. Jadi ini adalah grafik mingguannya atau weekly chartnya untuk Telkom ya. Kalau kita lihat di sini minggu lalu ya, dia gagal untuk higher high ya. Jadi high sebelumnya kan dia di 3880 ya. Jadi minggu lalu dia gagal breakout ya. Jadi sebenarnya untuk 1-2 minggu ke depan ya, dia masih cenderung sideways di area 3570 sama dengan 3880 ya. Jadi sebenarnya yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stop atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Kalau belum punya ada dua pilihan, tunggu aja buy weakness sekitar area 3570-an ya. Jadi kalau dia berhasil koreksi kemudian rebound ya, kita barusan buy-nya bertahap aja, atau kita belinya kalau sekalian breakout ke atas resistennya ya. Kalau dari weekly-nya resistennya kan high-nya 2 minggu yang lalu ya, 3880. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3880 dalam 1-2 minggu ini boleh buy ya. Target berikutnya di 4100. Kalau dia masih berhasil naik lagi, target berikutnya bisa sampai 4370 dan 4500. Jadi sebenarnya uptrendnya ini masih cukup bagus ya. Memang kalau kita lihat di sini 3880 ini sejalan dengan sebelumnya di sini ya. Pas ya, swing high-nya di sini juga 3880, di sini juga di area 3880 ya. Jadi ini memang resistennya yang dia harus breakout ya. Jadi kalau dia naik atas 3880 ya jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up atau buy ya, bagi yang berani buy high sell higher ya. Sebenarnya ini uptrendnya masih cukup bagus ya, jadi jangan terlalu takut juga tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dari daily-nya kita lihat di sini ya, dia memang cenderung sideways atau konsolidasi ya, sekitar area 3720 ya. Ini ya supportnya ya, kurang lebih ya. Jadi yang ingin buy on weakness tunggu aja di area 3640. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 3640, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 3640, buy naik ke atas 3720, tambah lagi naik ke atas 3800, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi di sini kita perlu ingat ini masih istilahnya konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif juga ya, santai aja. Trennya masih bagus ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, kalau belum punya ya, pasang stop loss-nya di low-nya hari Kamis saja ya, tanggal 28 Oktober di 3710. Jadi kalau turun di bawahnya 3710 jual dulu, turun di bawahnya 3640 ya jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawahnya 3640, ada kemungkinan dia bisa testing area lagi sekitar 3430 ya. Ini area resisten yang dia breakout sebelumnya ya. Jadi untuk Telkom ini masih ada peluang untuk breakout ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan, kurang lebih cukup ya untuk Telkom ya. Oke, berikutnya untuk Friend. Nah, jadi untuk Friend ini kalau kita perhatikan ya, dia sudah berhasil breakout ke atas 103. Jadi sudah pernah saya sebutkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 103 ya, boleh buy ya. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 114, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya sekitar 137 ya. Atau minimal ya sekitar high-nya sini ya, 130 sampai dengan 132 ya, kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan dia bisa breakout ke atas 137. Kalau dia berhasil naik ke atas 137, mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 168. Nah, itu untuk Friend. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari daily chart-nya ya, ini saya sudah bahas untuk Friend ya di analisa saham harian beberapa hari yang lalu. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, harusnya kalau naik ke atas 105 tambah lagi ya, seperti yang sudah saya sebutkan. Berikutnya target price-nya 110. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 110, kalau mau tambah lagi silakan ya. Atau yang belum punya, kalau berani buy high sell higher silakan ya. Jadi naik ke atas 110 atau naik ke atas 113 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Boleh buy atau average up ya. Kemudian naik lagi ke atas 119, tambah lagi, naik ke atas 123, tambah lagi dan seterusnya.
Jadi garis-garis ini untuk area average up ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sebelumnya dia breakdown dari 110 ya, turun sampai jauh sampai lower low sampai 81, kemudian dia berhasil rebound ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 105 dan 99 ya di sini ya. Saya pakai low-nya yang tanggal 28 Oktober seperti itu ya. Jadi pasang di dua level trailing stopnya atau stop lossnya. Kalaupun mau buy on weakness ya, misalnya Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy on weakness ya, tunggu di area 92 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 92, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 92 ya, boleh buy, naik ke atas 95, tambah lagi, naik ke atas 99, tambah lagi, dan seterusnya. Mau beli sekarang boleh nggak untuk friend? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 105 dan 99 lah ya. Nah, seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 110 ke atas atau pakai acuan garis yang sudah saya berikan 113 ke atas, boleh buy ya. Naik ke atas 119 ke atas, tambah lagi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk Excel. Jadi kalau dari weekly-nya Excel ini sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Memang dia di sini area konsolidasi ya. Supportnya 2980 saya sudah gambarkan. Sempat minggu lalu low-nya di 2960 ya. Jadi kondisi sekarang kan dia ditutup di 3080 ya. Jadi dia berhasil bertahan di atas 3070. Sebenarnya sih masih cukup ada harapan ya kalau dia berusaha bertahan di atas 3070 dan dia berhasil ya, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya, high-nya sebelumnya kan di 3270. Jadi setelah breakout target berikutnya di 3390 dan 3730. Itu untuk Excel ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi yang perlu diingat di sini untuk Excel ya, sebenarnya untuk Excel selama di atas 2800 ya, dia masih cukup bagus ya. Jadi koreksi maksimum sampai dengan 2800 ya. Seperti itu ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 2800, itu turunnya lumayan dalam ya, bisa sampai sekitar 2360-an sini ya areanya. Jadi trading di Excel itu cukup rapi ya support dan resistennya ya. Jadi kita jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah. Itu kalau weekly-nya ya, support resistennya. Kalau dari daily-nya memang agak sedikit beda ya. Ini garis-garisnya bawah banyak ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan ya, kalau dia berhasil breakout ya, naik ke atas 2800, targetnya Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai ya, kurang lebih sekitar area ini ya, 3000-an lebih ya, 3030-an ya. Kemudian kalau dia masih naik lagi, ini kan saya sudah gambarkan sebelumnya ya di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau dia naik lagi tambah lagi, jadi ini Fibonacci extension 161,8% boleh dikatakan tercapai lah, walaupun ini hanya sampai dengan 3270 ya, jadi kurang lebih lah, jadi nggak bisa persis banget ya. Jadi jangan salah paham, market itu tidak bisa diatur dengan analisa teknikal, jadi jangan dibalik-balik ya, seperti itu ya. Jadi analisa teknikal itu berusaha untuk memprediksi market, tapi bukan berarti marketnya harus sampai ke sana, enggak ya. Nah, ini kurang lebih seperti sampai. Nah di sini dia kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di 2800. Kalau dia koreksi di bawahnya, kemudian berhasil rebound, naik ke atas 2800 buy, atau kalau naik lagi ke atas 2870 tambah lagi ya, atau buy ya, seperti di sini ya. Naik ke atas 2980 tambah lagi dan seterusnya. Nah, di sini bagi yang mau buy Excel sebenarnya sih boleh-boleh saja, karena kalau kita perhatikan di sini uptrendnya ke satu masih cukup bagus ya. Ini kan dia sudah koreksi sudah lama ya, beberapa minggu ya. Jadi ini dia berusaha untuk breakout lagi naik ke atas 3140. Mau buy sekarang pasang stop lossnya di, kalau garis saya kan di 2980, di sini low-nya di 2960 ya. Jadi kalau beli sekarang stop lossnya di 2960 ya, begitu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena ini masih testing ya, arahnya dia masih ke bawah ya. Walaupun ini ada potensial untuk rebound ya. Memang asing di sini kita lihat agresif banget jualan ya. Jadi kalau asing jualan nggak pasti kalau harganya pasti turun, nggak, ini buktinya asing jualan agresif ya. Dia harganya masih mampu naik ya. Di sini memang menarik ya. Kalau dia koreksi, dia mulai rebound, dia kalau breakout dia bisa higher high ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 3300 maka masih bisa targetnya di 3500 dan 3600. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jadi buy sekarang, pasang stop lossnya di 2960, naik lagi ke atas 3140 tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi setelah 3300 kalau breakout tambah lagi boleh ya, kelipatan 100 ya, seperti itu ya. Memang kalau average up itu kan harga average-nya nanti naik ya, seperti itu ya. Nah nanti profitnya berkurang Pak Sunar, tapi jangan keliru, kalau dia berhasil naik lagi ya, higher high lagi, dia kan di jalur uptrend-nya. Nah dia
walaupun average-nya tinggi, tapi kan profit nilai rupiahnya kan bertambah ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Santai aja. Di sini memang cukup menarik ya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3140 ya. Yang mudah-mudahan sampai 3600 untuk Excel ya. Berikutnya untuk ISAT ya. Ini sudah pernah saya bahas ya, bahkan sering banget ya. ISAT itu dia bisnisnya lumayan rapi ya, di area 5825 dan 7300. Nanti setiap kali kalau koreksi dekat 5825, yang berminat spekulasi trading range, trading sideways-nya ini lumayan ya. Jadi 5825 sampai 7300 ya. Ini saya sudah pandu dari awal juga ya. Di sini memang resisten 7300 ini cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya sudah jual, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7300, boleh lah ya buy high sell higher kalau berminat ya. Kalau dia berhasil breakout lagi 7300, nggak pasti dia bakalan turun lagi ya, karena sebelumnya kan ekor panjang naik sampai 7675, kemudian udah turun lagi. Ini berusaha naik 7575, minggu lalu dia gagal ya, lower high ya. Tapi kalau 1-2 minggu ini dia berhasil breakout ke atas 7300, ada kemungkinan dia breakout lagi naik higher high, bisa ya, seperti itu ya. Mungkin kalau digambarkan setelah 7300 ya kemungkinan berikutnya sekitar 8000 lah ya, kurang lebih ya. Itu areanya. Memang kalau kita lihat di sini 8.000 itu jauh ya di tahun berapa ini, 2007 kuartal 2 ya, ketika dia sebelum jatuh ya tadi 8.000 ya. Jadi kalau di sini memang kalau buy banyak-banyak memang terus terang aja cukup resiko ya, karena ini konsolidasi sebelumnya dia gagal, dia turun ya. Tapi bukan berarti pasti dia bakalan turun, enggak ya. Kalau dia breakout lagi ya, kalau mau buy high sell higher silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Itu kalau untuk ISAT itu laporan keuangan kuartal 3 dia sudah keluar ya. Memang sebelumnya dia kuartal 3 tahun 2020 ya, itu dia rugi 418 miliar ya. Jadi kalau yang untuk kuartal 3 tahun 2021, dia itu kerugiannya malah jadi untung ya, sampai sekitar 5,866 triliun ya. Jadi sekilas kelihatannya sih luar biasa, tapi kita jangan lupa laba bersihnya naik tinggi sampai 5,866 triliun dari sebelumnya kuartal lalu ruginya minus 418 miliar. Itu karena dia ada penjualan Manara ya. Kalau nggak salah saya cek laporan keuangannya sekitar 6,166 triliun penjualan Manara ya. Jadi kalau penjualan Menaranya 6,166 triliun dan labanya hanya sekitar 5,866 triliun ya. Jadi sebenarnya ISAT itu kalau nggak ada penjualan Menara dia masih rugi lagi ya, seperti itu ya. Memang harga sahamnya sudah tinggi banget ya. Kalau saran saya sih kalau takut ya pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap aja. Kalau kita lihat dari daily-nya di sini dia memang berusaha bertahan di atas 750 ya. Ini area buy and weakness sebelumnya yang saya kasih ya. Dan juga area breakout-nya. Jadi kalau dia bagi yang mau trading di ISAT, kalau buy and weakness ya tunggu tekannya di 6750 atau ya tunggu sekalian di area 6175 ya. Ini pilihannya ya. Kalau di bawah sekali 5800 terlalu jauh ya. Jadi artinya kalau dia koreksi misalnya turun di bawah 6750 ya. Kalau dia masih turun ya kita tunggu aja di 6175. Kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 6175, buy, naik ke atas 6375 tambah lagi dan seterusnya. Bukan berarti ini bakalan turun, enggak ya. So, ini memang konsolidasi di atas. Hati-hati yang sudah punya, kalau sudah turun di bawah 750, saran saya sih jual dulu ya. Seperti itu ya. Jadi garis ini sangat penting ya 750 ya. Kalau dia berhasil rebound ya, yang belum punya silakan buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Target price-nya di 7025, kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Kalau setelah rebound ke atas 6750, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 100 rupiah ya, silakan ya. Jadi naik ke atas 6850 tambah lagi, naik ke atas 7025 tambah lagi dan seterusnya. Garis-garis ini sudah lama saya berikan ya, dari zaman ini ya, Juni nih panah-panahnya ya, waktu saya bahas analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, ini targetnya sudah tercapai ya, Fibonacci extension 107,2% sebelumnya di sini ya. Kemudian dia koreksi, ini kan juga hampir tercapai dia koreksi. Jadi ini resistennya cukup kuat ya, 7650 ya. Kalau dia breakout bukan berarti bakalan turun enggak ya. Kita hanya pasang trailing stop dan stop loss saja, yang penting itu aja ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu optimis juga ya. Kalau takut ya tunggu aja buy and weakness
menurut saya sih kalau sabar menunggu ya 6175 mungkin dikasih ya. Ini hanya sekitar euforia aja ya. Biasanya ini 7650 kelihatannya sih agak susah ditembus ke atas ya. Walaupun ditembus mungkin nggak lama lagi turun lagi. Tapi nggak pasti ya, nggak pasti bener ya. Tapi juga nggak pasti salah apa yang disalahkan ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau baca laporan keuangan kita jangan sampai lihat memang penjualannya dia naik 10%, tapi laba bersihnya naik tinggi ya sampai dari rugi 418 miliar kuartal 3 tahun lalu kok tiba-tiba untung 5,86 triliun. Ya kalau kita lihat kan itu karena adanya penjualan menara yang dibukukan sebagai laba ya. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia bagus performance-nya, enggak ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Kalau saya sih fokus di pergerakan harganya saja ya. Jadi laporan keuangan ya sekedar informasi aja seperti itu ya. Apakah masih cukup bagus atau tidaknya ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Jadi dari 6 saham yang saya bahas ini yang sudah keluar di websitenya IDX ya, laporan keuangannya itu hanya ISAT ya, yang lainnya belum ya. Oke, berikutnya untuk TBIG. Memang untuk TBIG ini saya sudah pernah sebutkan area supportnya di 2850 ya. Kemudian resistennya di 3440. Terus yang aja untuk TBIG saya sudah jual, ada yang kena trailing stop, ada yang kena stop loss ya sebelumnya ya. Tapi saya belum jual semuanya karena saya acuan saya stop lossnya agak jauh ya, sekitar 2700 ya. Memang saya kasih agak jauh, tinggal sekitar 25% ya yang saya belum jual. Mudah-mudahan ini kalau naik lagi saya tambah lagi. Target price berikutnya di 3440 ya. Memang sideways di sini ya. Tapi hati-hati yang sudah punya, kalau turun lagi di bawah 2850, jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 2720, jual dulu semuanya. Itu kalau dari support resistennya di weekly-nya ya. Kalau dari daily-nya, kalau kita perhatikan, ini memang rebound atau mantul ya. Area buy weakness sudah saya sebutkan 2900 di sini ya. Jadi ini juga sudah saya bahas juga ya sebelumnya ya. Naik ke atas 2900 kalau mau buy silakan. Tapi mungkin ada yang protes, Pak Sunar, saya sudah beli sebelumnya ikut Pak Sunar naik ke atas 2900, ternyata koreksi lagi ya seperti itu ya. Kadang-kadang seperti ini ya. Ini memang area konsolidasinya atau sideways-nya di area support ya. Seringkali naik turun di atas 2900. Tapi kalau kita pasang stop loss-nya agak lebar, saya pasangnya di 2700 ya. Jadi sebenarnya sih masih ada harapan lah, intinya seperti itu kalau di atas di 2700. Jadi stop loss-nya memang agak jauh. Ini memang garisnya saya berikan banyak. Ini untuk istilahnya money managementnya. Jadi kalau misalnya gagal ya turun di bawahnya 2850, jual dulu sebagian, turun di bawahnya 2790, jual lagi, turun di bawahnya 2700, jual dulu semuanya seperti itu ya. Memang sejauh ini masih sideways ya cenderungan. Tapi ini yang menariknya, kalau dia 1-2 minggu ini dia berhasil breakout ke atas 3000 ya. Mau tambah lagi silakan, naik ke atas 3100 tambah lagi silakan, target price-nya di sekitar 3250, 3400 dan 3500. Ya seperti itu ya. Ya ini untuk yang berminat buy weakness ya. Volumenya juga naik ya. Mudah-mudahan dia breakout lanjut naik ke atas ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh belinya bertahap aja, pasang stop loss-nya 2850, 2790, maksimum di 2700 ya. Seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk TBIG. Oke, berikutnya untuk tower. Jadi tower ini saya sudah buy sebelumnya ya, tapi kebanyakan saya cut loss ya, terus terang aja ya. Bentar saya lihatkan. Kalau saya terakhir saya sudah jual semua ya untuk tower ya. Memang apa yang dibeli Pak Sunar ya nggak semuanya naik ya. Jadi ini ya termasuk salah satu yang gagal tower ya. Kenapa saya bahas lagi? Sebenarnya ini downtrend ya. Jadi jangan salah paham ya. Belum sarannya belum buy ya. Tapi yang menarik di sini ya. Kalau dia berhasil rebound lagi ya. Kalau kita cari gambar ini ya. Sini kan low-nya sebelumnya ada di 1240 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1240, kalau yang mau buy silakan ya. Spekulasi buy ya. Kalau dia mulai naik ke atas 1240 buy, targetnya 1325 dan 1430. Itu dari weekly chart-nya ya. Jadi kalau buy sekarang memang masih resiko karena dia candle-nya hati-hati ya, lower low dan lower high, lower close lagi ya. Jadi masih cenderung koreksi ya. Counter-nya masih cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari daily-nya di sini ya. Nah, Mas Sunar ini candle hijau. Ya, ini kan masih downtrend. Saya sudah gambarkan juga ya downtrend ya. Jadi, memang kalau lebih baik kalau di daily chart-nya ini kelihatan tunggu di area buy weakness 1270.
Jadi buy on weakness itu jangan salah paham ya. Kalau dia masih di bawah 1270, dia masih resiko turun ke bawah. Buktinya saya spekulasi buy ya, akhirnya saya cut loss ya, karena waktu itu saya belinya waktu di bawah 1270 ya kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, karena saya spekulasi buy on weakness, tapi saya nggak mau tunggu ke atas malah turun lagi kan, ya seperti itu ya. Ya itu makanya itu kadang-kadang kan apa yang dikatakan Mas Sunar, tunggu naik ke atas ya kita harus tunggu. Kalau dia masih di bawahnya, dia masih resiko ke bawah. Saya sendiri juga praktekan juga gagal ya, karena ini masih cenderung downtrend ya. Terus terang aja seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Jadi jangan lihat candle hijau langsung hajar buy, jangan ya. Tunggu naik ke atas 1270. Kalaupun mau cepat spekulasi lebih awal, istilahnya copet ya. Itu pun saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1200 lah ya. Tapi belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 1220 tambah lagi, naik ke atas 1245 tambah lagi dan seterusnya. Memang arahnya masih ke bawah ya. Saya nggak tahu apakah nanti kuartal 3 ini laporan keuangannya seperti apa. Saya cek sih belum keluar ya seperti itu ya. Cuma saya nggak tahu ya. Yang terakhir aksi kooperasinya salah dia Tower yang terakhir dia mengakuisisi emiten SUPR ya seperti itu ya. Nilai transaksinya lumayan besar juga ya seperti itu ya. Jadi mungkin penurunan ini ya salah satu sebabnya mungkin emitennya lagi agresif cari utangan ya, kalau salah seperti itu yang terakhir ya. Jadi menurut saya sih dia juga dapat fasilitas pinjaman sekitar 14 triliun ya. Jadi sebenarnya sih saya nggak tahu ya kedepannya seperti apa setelah akuisisi ya. Jadi kita lihat aja nanti laporan keuangannya seperti apa. Kalau dilihat dari chartnya dia masih cenderung downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif belinya, santai aja ya seperti itu. Karena kalau dia mulai naik, dia naiknya lumayan lama kok ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini kalau turun dia juga berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau turun lagi jangan sampai average down ya. Kalau average down nanti turunnya bisa cukup dalam ya. Karena dia kalau turun dia nggak tanggung-tanggung ya. Dia pernah di sini kan sebelumnya dia di sekitar high-nya sekitar di sini 1000, sekitar high-nya di 1140. Dia bisa turun sampai dengan low-nya 920 ya. Tapi kalau naik dia naiknya juga tinggi ya. Jadi ya ini turunnya sudah dalam ya. Jadi jangan beranggapan mau Pak Sunar saya mau buy sekarang di sini. Karena dia sebelumnya 1600 ke atas kan, ya siapa tahu naik sampai 1600 ya seperti itu. Kalau semua saham yang downtrend, strong downtrend seperti ini ya turunnya, kemudian kalau dia pasti berhasil naik ke atas high-nya sebelumnya, semua orang sudah kaya raya kayak kalau ada semua saham seperti itu ya, belum tentu ya. Jadi kalau dia turun, jangan beranggapan oh weakness murah Pak Sunar, nanti bisa balik lagi ke 1600 lumayan profitnya. Jangan ya. Jadi nggak pasti 100% bisa balik ke 1600 enggak ya. Tapi kita doakan ya bisa aja. Ya mudah-mudahan supaya bisa profit ya. Menurut saya ya ikutin aja garis-garis sudah saya berikan ya. Tunggu aja naik ke atas paling cepat ya 1200 lah. Tapi yang lebih amannya 1270 ke atas atau 1245 ke atas lah ya. Itu mulai agak aman ya. Kalau sekarang sih masih resiko turun ke bawah terus terang aja seperti itu. Masih cenderung strong downtrend. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini sudah ada 6 emiten. Jangan lupa cek analisa saham yang lainnya ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya. Memang kalau ada beberapa saran memang ada yang bilang saya ngomongnya agak terlalu cepat ya. Tapi memang saya usahakan pelan, tapi ya memang agak susah ya merubah ya. Kalau saran saya kalau kecepatan ya mungkin playback videonya diperlambat ya. Jadi mungkin 0,75 kali gitu ya supaya lebih pelan ya, supaya terdengar lebih enak. Seperti itu kalau yang bagi yang terasa kecepatannya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan dengan sungguh-sungguh ya agar semuanya selalu sehat, itu yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera ya, berkatnya akan semakin melimpah ya. Jadi kita akan selalu diberkati, itu yang paling penting. Amin. Terima kasih banyak.